Kita sepakati dulu bahwa Khawarij itu adalah kelompok yang menyimpang. Cirinya adalah kelompok kecil merasa paling benar dan semua yang tidak sama dengan dia adalah salah, bahkan dengan tingkat kesalahan yang ekstrim. Nah, Khawarij ini punya satu slogan, di mana kalau ditelaah secara lafzi, slogannya itu keren, dan orang yang menentang slogan itu ya menjadi kafir tentu saja. Slogannya apa? La hukmah illa hukmullah. Yang namanya hukum itu tunggal, hanya hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sebagai orang Islam tidak mungkin melawan pernyataan itu, karena Allah itu asyari, yang membuat hukum syariat. Kita taat kepada hukum syariat, yaitu hukum yang bersumber dari kitabullah dan sunnatul Rasulillah. Jadi dia buat tameng di mana orang yang menyelisihi dia seolah-olah menyelisihi tagline-nya, otomatis kita menjadi sesat. Dan cirinya tadi itu merasa paling benar sendiri dan kelompoknya kecil, sepanjang sejarah tidak pernah besar, sempalan-sempalan saja. Itu yang pertama. Apa katanya dengan nasab ya nanti ya. Kemudian yang kedua ada kelompoknya Muhammad bin Abdul Wahab, atau disebut dengan Salafi Wahabi, yang tagline-nya ini juga tidak kalah mentereng. Kembali kepada kitab dan sunnah. Jadi mereka mengcover bahwa dakwah mereka itu adalah dalam rangka kembali kepada kitab dan sunnah. Bagaimana kita bisa dibenarkan menentang ini? Kitab dan sunnah yang panduan kita kok. Tapi celakanya setiap orang yang berbeda dengan mereka berarti tidak kembali kepada kitab dan sunnah. Setiap orang yang menentang mereka berarti ada di luar kitab dan sunnah. Karena mereka yang mengklaim sebagai kelompok yang kembali kepada kitab dan sunnah. Jadi kecerdasan memilih diksi, walaupun itu yang mengikuti. Yang pertama Khawarij sudah begitu, udah kalah. Udah ada yang memulai bagaimana membuat simbol, bagaimana membuat tagline, bagaimana membuat semacam slogan, di mana orang mau tidak mau harus terima slogan itu. Karena kalau melawan ya masa kita melawan hukum Allah, masa kita melawan untuk kembali kepada kitab dan sunnah, kan begitu. Nah, yang ketiga, gerakan mensucikan nasab Rasulullah. Luar biasa kan? Jadi ada kelompok yang mengklaim kami ini ingin mensucikan nasab Rasulullah. Bagaimana kita bisa menolak slogan seindah itu? Ulama juga sudah mengajarkan kita harus berhati-hati dengan nasab. Jangan sampai orang tidak bernasab ke Rasulullah, kita anggap bernasab ke Rasulullah. Ibnu Hajar menyatakan itu. Sudah sering kita bahas. Lalu kemudian, perhatikan ya. Kesamaannya adalah setiap orang yang bertentangan dengan mereka berarti dianggap tidak mensucikan nasab Rasulullah. Ini kan persis kronologisnya. Sama dengan orang yang melawan Khawarij dianggap tidak menetapkan hukum berdasarkan hukum Allah. Orang yang melawan Salafi Wahabi dianggap tidak kembali kepada kitab dan sunnah. Orang yang melawan kelompok ini, yang terakhir ini, dianggap tidak mendukung atau tidak ingin mensucikan nasab Rasulullah. Itu kecerdasan memilih diksi, kita harus salut dengan itu. Padahal kalau kita melihat kelompok-kelompok besar, dari mulai 4 madhab misalnya, nggak ada mereka itu punya slogan yang bombastis gitu. Ada kira-kira madhab Syafi'i itu membuat slogan, ini pemahaman agama yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Nggak ada begitu. Ada Imam Malik mengatakan, ini pemahaman yang paling benar, yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Nggak ada begitu. Ada madhab Ahmad begitu? Nggak ada. Jadi kelompok-kelompok yang mayoritas, yang sudah teruji kebenarannya, tidak butuh slogan, tidak butuh cover, tidak butuh merek. Dan ini sinkron. Apa-apa yang lemah memang butuh merek, butuh branding. Ini kiai, ini cucu Nabi asli, ini sayyid, ini yang asli. Ini yang benar, itu yang salah. Ini yang sesuai kitab dan sunnah. Ini yang hukum Allah. Jadi cirinya di situ. Dan kesamaannya juga ya akan selalu menjadi sempalan.
Kenapa? Karena ilmu itu punya hierarki. Ilmu itu koneksinya kuat dengan kewarasan. Ilmu itu koneksinya kuat dengan nalar yang sehat. Ilmu itu koneksinya kuat dengan penerimaan. Karena orang itu rata-rata waras. Apa yang ilmiah itu akan diterima oleh orang. Kalau ada sesuatu yang ditolak banyak orang, bahkan 1000 dari 1001 orang menolak, 1 yang nerima, kok dicap ini yang paling benar? Ini gimana? Jadi ada kemiripan. Kelompok sempalan, kelompok yang merasa baru menemukan kebenaran, menghantam semua orang, menjuduli diri itu dengan judul yang keren-keren. Bisa jadi nanti kami sudah tanya kepada Allah dan Rasulnya, ini yang benar. Kami sudah jumpa dengan Rasulullah, ini yang cucunya. Kan ada begitu. Sudah didatangi Rasul, itu bukan cucunya. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Nggak cukup ya. Nggak cukup dengan yang selama ini butuh itu. Saya sudah jumpa Rasulullah, khawatir nanti kamu husnul khotimah, khawatir kamu nanti dimarahi oleh Rasulullah. Nanti mereka yang bela nasab ini akan dimarahi oleh Rasulullah. Rasulullah akan marah. Seolah-olah dia di samping Rasul dan berbisik, ya Rasul, benar nggak ini cucu kau? Seolah-olah begitu. Kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok minoritas memang satu selalu merasa yang paling benar. Yang kedua, merasa dekat sekali dengan Tuhan gitu. Dekat sekali dengan agama. Paling tokcer lah. Dari mulai khawarijnya, yang paling paham Quran, yang paling paham Tuhan. Pokoknya hukum harus dari Allah. Ya kita yang waras ya ketawa, Pak. Rumong somo orang itu berhukum dengan hukum siapa kalau nggak dengan hukum Allah? Satu ya. Kalau untuk yang kedua, rumong somo orang-orang itu yang tidak sama dengan kamu itu, dia pakai panduan apa kalau nggak kitab dan sunnah? Pakai panduan apa? Semua orang juga berpanduan kitab dan sunnah. Semua orang juga tidak perlu teriak-teriak, tidak ada hukum selain hukum Allah. Orang sudah laksanakan itu. Yang terakhir, romong somo orang-orang itu tidak menjaga nasab. Kenapa nasab ditulis begitu tertib? Romong somo mereka tidak menjaga nasab. Terus baru muncul gerakan mensucikan nasab Rasulullah. Ya kan kita ketawa aja kalau begitu. Ada 3 orang, 4 orang berkumpul. Ini kita mensucikan nasab Rasulullah gitu. Padahal intinya mah menyerang satu kelompok saja. Karena kalau kepada yang lain nggak muncul narasi itu. Tiba-tiba jadi sayyid lah, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Tapi kalau untuk kelompok ini khusus. Jadi satu saja ini yang mau dibersihkan, dari satu saja gitu. Lucu-lucuan itu ya. Lucu-lucuan. Ingat-ingat. Sama dalam membidik tagline. Mungkin itu sudah menjadi fitrah. Kelompok-kelompok sempalan itu sudah merasa kita ini paling benar, maka kita harus mengklaim judul yang bombastis. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Artinya tidak bisa ditawar ini. Kembali kepada kitab dan sunnah. Nggak ada jalan lain. Kita sucikan nasab Rasulullah. Nggak ada pilihan lain. Nah, biasa itu digunakan. Kenapa kelompok begitu? Karena butuh pengikut. Butuh meyakinkan orang lain. Sehingga bombastis narasinya. Ya kalau kelompok-kelompok besar nggak ada, Pak. Kamu pernah ada orang ribet merek beras? Nggak ada, Pak. Beras itu tidak butuh merek, Pak. Semua orang butuh. Ada orang ribet merek air ya. Mungkin sekarang ada air mineral ya. Dulu lah ketika kita minum, orang mandi lah, kebutuhan kita kepada minum kan lebih sedikit daripada kepada mandi. Ada orang mandi itu berebut ini air terbaik. PDAM pun nggak pernah mengiklan begitu. Tapi orang tidak pernah ada ingkar tentang itu. Tidak butuh branding, Pak. Orang-orang yang masih butuh branding, ini kiai, ini cucunya, ini itu orang-orang yang tidak punya panggung ingin dapat panggung. Yang tidak punya pengakuan sehingga ingin diakui, sehingga dia tunjukkan judulnya. Kalau selevel Gus Baha bicara keilmuan, ya sebetulnya tanpa mengaku sebagai alim pun sudah cukup. Tetapi kenapa saya orang alim? Karena mungkin sekarang ini sudah krisis, orang-orang percaya diri itu krisis. Tapi ada kelompok-kelompok yang memang butuh branding, butuh pengakuan gitu. Sehingga ya begitu ya, ditabrak semua biar menjadi seolah-olah yang paling oke gitu ya. Ini sudah nggak bicara nasab sebetulnya. Ya kalaupun misalnya saya oke lah, saya terima tesisnya, saya juga setuju balai batal, tetap aja saya bicara begini. Kenapa? Karena ini hal yang lucu ya.
Bagaimana kelompok-kelompok kecil sembalan mengklaim yang paling benar, memakai tagline yang paling bombastis, seperti Khawarij, seperti Salafi Wahabi. Allahumma